Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metalmila Fitri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pengantar ekonomi mikro. Yang pertama itu teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen terdiri dari teori produksi dengan satu input variabel. Mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga yang dapat berubah. Jadi, faktor produksi barang tertentu hanya dapat berubah hanya karena jumlah tenaga kerjanya saja. Tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Jadi ketika tenaga kerjanya bertambah, maka produk total yang dihasilkan itu juga akan bertambah. Kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap 3, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Lalu selanjutnya produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi total. Produksi total atau TP adalah jumlah total yang diproduksi selama periode tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor variabel yang digunakan. Di sini ada rumusnya, TP sama dengan Q sama dengan Fx, di mana TP itu adalah output total atau produksi total, dan X itu adalah jumlah input variabel yang digunakan. Di sini juga ada contoh kurva produksi total. Selanjutnya adalah produk marginal. Produk marginal sendiri adalah tambahan output atau produk total akibat tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu faktor produksi variabel. Rumusnya itu adalah MP sama dengan TP dibagi L, di mana MP sendiri itu adalah produk marginal. TP itu pertambahan total produk atau produk total, dan L-nya itu adalah tenaga kerja. Dan ini adalah gambar kurva produksi marginal. Lalu selanjutnya itu adalah produk rata-rata. Produk rata-rata merupakan pembagian produk total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk produksi. Rumusnya itu AP sama dengan TP dibagi L, di mana AP itu adalah produk rata-rata, TP itu produk total, dan L itu tenaga kerja, seperti tadi. Dan di sini adalah gambar kurva produksi rata-rata. Selanjutnya adalah teori produksi dengan 2 input variabel. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau saran yang digunakan. Terdapat kombinasi antara 2 faktor produksi untuk menghasilkan output sama. Kombinasi itu bisa di antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva. Kurva pertama adalah kurva isokwan, atau kurva produksi sama. Isokwan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 macam input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Ciri-ciri isokwan sendiri itu adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin, tidak saling berpotongan, dan kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isokwan. Lalu ada isokos, garis ongkos sama. Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Jadi isokos itu membatasi dan membedakan kelompok produksi dan produsennya. Jadi semakin besar isokosnya, maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Dan sebaliknya, semakin kecil isokosnya dan semakin kecil juga hasilnya. Secara umum dapat ditulis seperti ini, di mana TC itu adalah total cost, PK adalah harga kapital, PL itu harga tenaga kerja, K itu kapital, L itu tenaga kerja. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep maksimalisasi profit. Biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek itu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, atau sifatnya itu adalah tetap. Biaya tetap total itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya.
Contohnya itu adalah pendirian pabrik, mesin-mesin, air, listrik, telepon, penyusutan, dan lain-lain. Biaya berubah total, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Contohnya itu adalah tenaga kerja. Lalu ada analisis biaya produksi jangka pendek. 3 konsep atau fungsi tentang biaya produksi, yaitu biaya tetap total, atau TFC, total fixed cost. Kedua, biaya variabel total, TVC, sama dengan F, output atau key. Yang ketiga, total cost, yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Ini adalah kurva biaya produksi jangka pendek. Lalu ada biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini adalah gambar bentuk kurva biaya jangka panjang. Cara meminimumkan biaya jangka panjang tergantung pada pertama itu tingkat produksi yang ingin dicapai. Jadi kita harus tahu size perusahaan yang akan kita capai untuk meminimumkan biaya produksi kita. Yang kedua, ada sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Konsep maksimisasi profit adalah pendekatan total atau total approach, yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan dikurangi biaya total. Ini adalah contoh gambar konsep maksimisasi profit. Analisis struktur pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang ataupun jasa. Jenis-jenis struktur pasar, yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini sifat homogen dan tidak bisa dibedakan. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna sendiri itu yang pertama adalah homogenitas penduduk. Yang kedua, output perusahaan relatif kecil. Yang ketiga, pengetahuan sempurna. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang keenam, keleluasaan masuk keluar pasar. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Yang kedua, tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Yang keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna sendiri itu, yang pertama, kekuatannya itu adalah merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. Yang ketiga, outputnya maksimum. Yang keempat, memberikan kemakmuran yang maksimal karena yang pertama, harga jual yang murah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output berpenduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasinya sempurna. Kelemahannya sendiri, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Yang kedua sendiri ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sempurna atau cross substitution. Perusahaan yang hanya satu dalam seluruh pasar monopoli dikatakan mempunyai kekuatan monopoli atau monopoly power. Ia dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ditawarkan.
Ciri-ciri pasar monopoli sendiri itu adalah hanya ada satu produsen. Kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Kelima, produsen tidak melakukan promosi. Yang keenam, contoh dari pasar monopoli adalah PLN, KAI, dan Pertamina. Jenis-jenis pasar monopoli. Monopoli pemerintah dan negara. Suatu pemerintah dapat memonopoli pasar untuk berbagai bidang produksi penting bagi negaranya. Tujuannya itu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli secara ilmiah. Pasar monopoli ini tercipta karena adanya pengaruh sumber daya alam, iklim, dan keadaan alam di suatu tempat yang tidak terdapat di tempat lain. Yang ketiga, monopoli karena hak atas kekayaan intelektual. Merupakan monopoli pasar yang didapatkan oleh produsen karena memiliki hak kekayaan intelektual terhadap suatu produk. Yang keempat, monopoli karena efisiensi kerja. Kemampuan suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat dapat membuat perusahaan tersebut menjadi produsen tunggal yang menguasai suatu pasar. Yang kelima, monopoli karena bahan baku. Penguasaan suatu bahan baku oleh perusahaan tertentu oleh suatu perusahaan dapat melahirkan jenis pasar. Yang keenam, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Jenis pasar ini dapat tercipta karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli di bidang tertentu. Yang ketujuh, monopoli karena masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan juga bisa melahirkan pasar monopoli. Kekuatan pasar monopoli. Yang pertama, memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat umum dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengadaan barang publik. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Yang keempat, produsen dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar. Yang kelima, tidak terjadi persaingan tidak sehat. Yang keenam, sistem hak cipta atau hak paten pada pasar monopoli atas suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi untuk menciptakan produk baru yang dapat bersaing dengan produk tersebut. Kelemahan pasar monopoli yang pertama itu adalah dalam beberapa kasus pembeli atau customer sendiri dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal, tapi dalam batasan terjangkau oleh pembeli, karena hanya ada satu penjual di pasar. Yang ketiga, adanya monopoli pasar akan memicu munculnya pasar gelap dan transaksi ilegal karena barang-barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. Yang keempat, produsen bisa saja melakukan ketidakadilan terhadap konsumen karena kekuatannya mutlak, misalnya menentukan harga barang terlalu mahal. Yang kelima, produsen bisa saja melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lalu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik itu yang pertama adalah terdapat banyak penjual, barang yang bersifat berbeda, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan, mempengaruhi harga, kemasukan dalam industri relatif murah, persaingan mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Contohnya itu adalah novel dan film bioskop. Kelebihan pasar monopolistik itu adalah banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif murah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan dari pasar monopolistik sendiri ini adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman cukup akan cepat keluar dari pasar.
Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli pada umumnya dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki pesaing, tetapi lama-kelamaan dalam kurun waktu tertentu perusahaan-perusahaan itu akan menghadapi persaingan yang tidak terlalu tinggi, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk tidak hanya menjadi penerima harga atau price taker. Situasi yang seperti ini oleh para ekonom biasanya disebut pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Maka dari itu, salah satu bentuk dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah oligopoli, yang berarti sebuah pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual yang masing-masing dari penjual itu menawarkan produk yang identik satu sama lain. Model-model oligopoli itu yang pertama duopoli, adalah bentuk sederhana dari oligopoli yang berarti suatu bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Yang kedua, kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian kesepakatan tersebut menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan diproduksi masing-masing anggota. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana jika nanti terjadi suatu perubahan dalam persaingan seorang produsen suatu perusahaan itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu mempengaruhi apa perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri tersebut. Tujuan penetapan harga. Yang pertama itu untuk mencapai suatu target return on investment atau pengembalian atas investasi, pengembalian atas modal. Yang kedua adalah keseimbangan antara harga dan margin. Yang ketiga, penetapan harga bertujuan untuk mencapai target market share atau penguasaan bagian pasar. Yang keempat, penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. Lalu ada pasar faktor produksi. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berarti berhubungan antara tingkat upah kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja sendiri ini adalah didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar atau price taker. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada, pertama, tambahan hasil marginal atau marginal physical product, yang kedua, penerimaan marginal, marginal revenue, yang ketiga, biaya marginal. Hal yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang pertama adalah tingkat upah. Makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Yang kedua, teknologi. Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Yang keempat, kualitas tenaga kerja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman tenaga kerja itu sangat penting. Yang kelima itu adalah fasilitas modal. Produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama, perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Yang kedua, perubahan permintaan pasar akan hasil produk dari perusahaan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Yang ketiga, harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun juga. Penawaran tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja, dalam hal ini perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja sendiri dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia.
Kedua, struktur umur. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyak penduduk yang termasuk usia kerja. Yang ketiga, produktivitas. Suatu konsep yang menunjukkan adanya keterkaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat, tingkat upah. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kelima, tingkat pendapatan. Apabila upah meningkat dengan asumsi kerja yang sama, maka pendapatan akan bertambah. Keenam, kebijakan pemerintah. Dalam hal penawaran tenaga kerja, maka memasukkan kerja pemerintah ke dalamnya adalah sangat relevan. Wanita yang mengurus rumah tangga. Wanita yang mengurus rumah tangga itu tidak termasuk dalam penawaran tenaga kerja, tapi dia termasuk dalam tenaga kerja potensial yang sewaktu-waktu bisa masuk pasar kerja. Kedelapan, penduduk yang bersekolah. Sama halnya dengan wanita yang mengurus rumah tangga. Yang kesembilan ada keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam suatu keluarga harus bekerja semuanya apabila pendapatan kepala keluarga atau suami tidak mencukupi. Kurva permintaan tenaga kerja. Ini adalah kurva permintaan tenaga kerja. Lalu ini adalah contoh kurva penawaran tenaga kerja. Faktor produksi lainnya tanah dan modal. Untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi, maka perlu membedakan dua jenis harga, yaitu harga pembeli tanah dan modal merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. Kedua, harga sewa merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu terbatas. Singkatnya, untuk menjelaskan berapa besar pendapatan yang diperoleh tenaga kerja, berapa besar yang diperoleh para pemilik tanah, dan berapa besar diperoleh para pemilik modal selama perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi bersifat kompetitif dan memaksimalkan keuntungan. Masing-masing harga sewa faktor produksi harus sama dengan nilai produk marginal produk tersebut. Tenaga kerja, tanah, dan modal masing-masing memberikan nilai kontribusi marginal bagi proses produksi. Harga sewa dan harga beli memiliki hubungan karena pembeli rela membayar lebih untuk sepetak tanah atau sebentuk modal jika tanah atau modal itu menghasilkan aliran pendapatan sewa yang besar. Pendapatan keseimbangan pada titik manapun dalam ukuran waktu sama dengan nilai produk marginal faktor tersebut. Oleh sebab itu, harga beli keseimbangan dari sepetak tanah atau sebentuk modal bergantung pada nilai produk marginal. Dan nilai produk marginal diharapkan muncul di masa depan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.